Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Andi Saputra, NPM 24783016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kewarganegaraan. Yang pertama, saya memilih tentang kasus kebebasan berpendapat. Alasan saya memilih kasus ini karena masih sering terjadi pelanggaran tentang kebebasan berpendapat. Penjelasan tentang kebebasan berpendapat. Pada dasarnya, hak kebebasan warga negara dalam berpendapat merupakan suatu hal yang penting bagi negara demokrasi, termasuk Indonesia. Kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintah yang demokratis, tetapi juga elemen kunci di dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita. Setiap warga negara berhak berpendapat dan menyampaikan pendapat, pikirannya dengan lisan serta tulisan dengan secara bebas, bertanggung jawab sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, pemerintah telah menjamin warga negaranya berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Berpendapat juga harus senantiasa menyesuaikan dengan nilai-nilai dan norma kesusilaan, hukum yang berlaku serta adat istiadat. Sementara kebebasan berpendapat serta warga negara yang menyampaikan pendapat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Menghormati hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan norma moral yang diakui umum. 3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan berpendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah, termasuk polisi, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, analisis peran pemerintah dan warga negara dalam memastikan hak tersebut terpenuhi. Pertama, peran pemerintah dalam kebebasan berpendapat, yaitu menjamin kebebasan berpendapat. Dalam konstitusi, pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak yang diakui secara konstitusional. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak warga negara dalam mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, peran warga negara dalam kebebasan berpendapat, yaitu menggunakan hak kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Warga negara harus menyadari bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti kebebasan tanpa batas. Di Indonesia, kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya, dampak yang terjadi jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Pertama, perilaku yang semena-mena. Jika pelaksanaan hak tidak dibarengi tanggung jawab, akan muncul perilaku semena-mena, khususnya kepada orang lain. Akibatnya hak orang lain dapat terancam atau tidak mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki. Munculnya ketimpangan selain perilaku semena-mena
Timbangan juga akan muncul ketika pelaksanaan hak tidak dibarengi dengan tanggung jawab ketimbangan. Timbangan adalah suatu hal yang tidak berjalan sebagai semestinya. Selanjutnya, pelanggaran norma. Pelanggaran hak yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab dapat menimbulkan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial. Berbagai pihak, termasuk pemilik hak yang tidak dirugikan, dan tidak bertanggung jawab, merasa tidak dirugikan. Akibatnya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dijatuhi hukuman, sedangkan korbannya kehilangan hak hidupnya. Sumber ini dari kompas.com. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya begini dikarenakan tenggorokan saya sedang kurang enak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.